Pertempuran di Sudan antara pasukan yang setia kepada dua jenderal yang top ini telah menempatkan negara itu di dalam risiko kehancuran. Perang juga menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui perbatasannya. Seperti dikutip dari Al Jazeera, kedua belah pihak memiliki puluhan ribu pejuang, pendukung asing, kekayaan mineral, dan sumber daya lain yang dapat melindungi mereka dari sanksi. Ini adalah resep untuk konflik berkepanjangan yang telah menghancurkan negara-negara lain di Timur Tengah dan di Afrika. Berikut ini ada 5 fakta tentang perang di negara Sudan. Satu, dua kubu yang berperang. Jenderal Abdel Fattah Burhan, kepala angkatan bersenjata, dan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo, pemimpin kelompok paramiliter yang dikenal sebagai pasukan dukungan cepat, yang tumbuh dari milisi Janjaweed yang terkenal kejam di Darfur. Kedua kubu ini berusaha untuk merebut kendali Sudan. Konflik keduanya terjadi 2 tahun setelah mereka bersama-sama melakukan kudeta militer dan menggagalkan transmisi menuju demokrasi yang telah dimulai setelah pengunjuk rasa pada tahun 2019 membantu memaksa penggulingan otokrat lama Omar al-Bashir. Dalam beberapa bulan terakhir, negosiasi sedang dilakukan untuk kembali ke transisi demokrasi. Pemenang dari pertempuran ini kemungkinan adalah Presiden Sudan berikutnya. Pihak yang kalah bisa menghadapi pengasingan, penangkapan, atau kematian. Dua, perang Sudan berdampak ke negara tetangga. Sudan berbatasan dengan Laut Merah, wilayah Sahel, dan Tanduk Afrika. Beberapa negara tetangga Sudan termasuk Ethiopia, Chad, dan Sudan Selatan telah terpengaruh oleh pergolakan dan konflik politik. Hubungan Sudan dengan Ethiopia tegang karena lahan pertanian yang disengketakan di sepanjang perbatasan mereka. Konflik di wilayah Tigray, Ethiopia, yang mendorong puluhan ribu pengungsi ke Sudan. Dua kekuatan regional, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga sudah menyerukan kedua belah pihak ini untuk mundur. 3. Menjalin hubungan dengan Israel. Sudan mengatakan setuju untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan dengan Israel selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Eli Cohen yang sedang berkunjung ke Khartoum. Perjalanan ke Khartoum merupakan bagian dari pertukaran kunjungan antara Sudan dan Israel, termasuk diskusi untuk mencapai dan menandatangani perjanjian normalisasi serta masalah militer dan keamanan. Kunjungan Cohen ke Khartoum adalah yang pertama oleh seorang pejabat Israel yang diakui oleh otoritas dari Sudan. Selama kunjungan yang dilakukan dengan persetujuan Amerika Serikat, para pihak menyelesaikan teks perjanjian tersebut, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel. 4. Berkonflik soal minyak dengan Sudan Selatan. Konflik yang masih belum terselesaikan antara Sudan dengan Sudan Selatan terus menimbulkan masalah, meskipun ada upaya internasional untuk menengahi kedua negara. Masalah berapa banyak uang yang harus diterima pemerintah Sudan untuk minyak yang dipompa di Sudan Selatan, tetapi diangkut melalui jaringan pipa Sudan dan diekspor melalui infrastruktur Sudan, sangat merepotkan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan mengenai biaya tersebut ini memuncak pada bulan Desember, ketika pemerintah Sudan mulai menyita minyak yang diangkut Sudan Selatan melalui pipa Sudan sebagai kompensasi atas biaya yang belum dibayar. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan Selatan menghentikan produksi minyak pada Januari 2012 dan membuat rencana jangka panjang untuk membangun jaringan pipa baru yang tidak akan melewati Sudan. Dalam jangka pendek, kedua negara kehilangan pendapatan minyak yang merupakan komponen penting dari anggaran mereka.
5. Mayoritas penduduk Sudan memeluk agama Islam. Mayoritas penduduk Sudan adalah Muslim, sebagian besar berasal dari Muslim Sunni. Islam Sunni di Sudan, seperti di sebagian besar di wilayah Afrika lainnya, dicirikan oleh pembentukan tarekat atau persaudaraan keagamaan Muslim. Sebagian kecil penduduk Sudan menganut agama animisme tradisional, khususnya di pegunungan Nuba. Meskipun penganut animisme ini berbagi beberapa unsur kepercayaan agama yang sama, setiap kelompok etnis memiliki agama asli mereka sendiri. Hampir semua agama tradisional Afrika di Sudan berbagi konsep tentang roh atau ketuhanan yang tinggi, yang biasanya disebut dengan dewa pencipta. Ada dua konsepsi tentang alam semesta, duniawi dan surgawi, atau yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, itu dia beberapa fakta tentang perang di Sudan. Mari kita doakan supaya mereka bisa menyelesaikan perang ini tanpa menimbulkan banyak korban jiwa.